Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Wah, ini yang saya tunggu begitu kan. Ternyata mulai dari PKS, Nasdem dan PKB ya sampai kapanpun mereka ya akan tetap membangun bangsa bersama-sama. Dalam artian kalau mereka menjadi oposisi, ya oposisi di situ begitu kan. Ini jelas begitu, sudah menandakan ini sudah sepakat akan menjadi oposisi dan kabarnya begitu kan ya. PKS, Nasdem dan PKB mereka akan menjalin komunikasi bersama di beberapa kepala daerah. Dalam artian dia akan mengusung kepala daerah baik dari tingkat kabupaten ya sampai menjadi provinsi sampai ke provinsi begitu kan. Itu akan mengusung satu bersama-sama di situ. Nah, ini yang akan menjadi catatan penting bahwa apakah perlawanan nanti begitu. Kalau PDIP mereka bergabung, jelas ya kepala daerah akan digabung, akan didukung, akan diusung oleh 01 dan 03. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting. Prabowo tidak akan bisa ngapa-ngapain. Saya akan lihat di situ begitu kan. Prabowo tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan ya, kecuali mereka otoriter ya. Baru mereka bisa. Tapi dengan adanya PKS ya, ini komitmen bangun Indonesia bersama dengan Nasdem, PKB hingga sakratul maut. Sampai mengatakan seperti itu begitu kan. Saking setianya seorang PKS ya bersama PKB bersama Nasdem karena tidak ingin mengkhianati dari mereka, mereka tetap solid untuk menjadi oposisi begitu kan. Artinya selama ini ya cawe-cawe dari seorang Prabowo melihat kepada PKB, kepada Partai Nasdem dan sebagainya, itu kan hanya di media sosial saja. Dalam artian bagaimana pendukung-pendukung mereka dipengaruhi oleh seorang Prabowo. Tapi pada kenyataannya tidak mereka. Mereka ya PKS sudah jelas di situ begitu kan ya. Maka jalan satu-satunya Prabowo bisa ketar-ketir ini begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena begini. Di era hari ini ketika melihat yang disampaikan oleh PDIP, mereka juga akan menjadi oposisi begitu kan. Saya kira begini, oposisi dari 01 dia akan tetap ya mengontrol pemerintah, kebijakan-kebijakan yang ada, tetap membangun bangsa bersama-sama. Tetapi kalau PDIP mereka lebih mengkritik bagaimana kinerja dari seorang Jokowi, dari kinerja dari seorang Gibran begitu kan. Saya kira PDIP itu tidak akan berani mengkritik seorang Prabowo. Dia akan mengkritik apa yang dijalankan oleh seorang Gibran di situ begitu. Ya karena mereka anaknya Jokowi, maka yang dikritik pastinya seperti itu begitu kan. Ya mau kritik siapa lagi coba. Tapi satu sisi ya ini membungkam semua para buzzer di situ begitu ya. Ini mari kita baca. PKS komit bangun Indonesia bersama dengan Nasdem ya hingga PKB hingga sakratul maut. Partai Keadilan Sejahtera komitmen membangun Indonesia bersama dengan Partai Nasdem dan sebagainya katanya begitu ya. Maka dengan adanya seperti ini saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada Prabowo. Kalau mereka tidak mau bagaimana begitu kan ya. Bahkan ya kalau mereka ditawari seorang menteri mereka tidak akan mau. Karena nampaknya hari ini kalau kita melihat dengan sebuah apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh seorang Prabowo ya terhadap diajak bergabung sana, saya kira tidak mau mereka begitu. Mari kita baca ini. PKS ya komit bangun Indonesia bersama Nasdem PKB sampai sakratul maut katanya. Partai Keadilan Sejahtera PKS berkomitmen membangun Indonesia bersama Partai Nasdem dan PKB sampai sakratul maut. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Ya, kita harus membangun sampai sakratul maut katanya ya. Oleh karena itu kata Abu Bakar, kunjungan PKS, Nasdem dan PKB bukan untuk berpisahan. Ia menegaskan tak ada kamus berpisahan untuk kepentingan bangsa dan negara. Waleh ya. Seorang Prabowo juga terjebak begitu. Mau komunikasi dengan siapa? Karena kekuatan mereka ya oposisi menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, apalagi ditambah dengan PDIP. Kalau di parlemen seorang Prabowo kalah, seorang Prabowo lemah di situ mau ngapain coba? Mau ngapain begitu kan? Undang-undang bisa dibuat sana sini dan sebagainya begitu. Juga kepala daerah mereka kalau 01 dan 03 mereka bersatu, mereka juga punya kekuatan di daerah. Sehingga apa yang dilakukan sebagai seorang presiden jalan satu-satunya bisa saja
orang-orang yang kemudian tersandra kesempatan ya sebagai seorang Prabowo untuk masuk kepada ke penjara di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal kalau Prabowo ini berani begitu tanpa ada tekanan apapun, saya kira insya Allah bisa begitu kan ya. Tetapi ya kita tunggu saja, di belakang seorang Prabowo kan ada Jokowi begitu kan. Yang kena ya pasti juga satu sisi jangan-jangan Jokowinya begitu. Inilah yang harus kita pikirkan oleh mereka begitu dalam artian strategi politiknya. Abu mengatakan PKS mengusahakan agar koalisi perubahan yang mengusung Anies Mohaimin dalam Pilpres 2024 tetap berlanjut sampai Pilkada serentak tahun 2024. Kita usahakan, paling tidak di DKI Jakarta kita coba dulu, terus tempat-tempat lain begitu katanya ya. Ini sebuah sebuah pandangan begitu bahwa di DKI Jakarta bisa saja ya Nasdem akan mengusung Anies Baswedan lagi begitu. Bagian KPU RI menggelar penetapan pemenangan Pilpres 2024 bagi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih di kantor KPU RI. Anggota KPU RI Idham Holik juga mengatakan penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat ya 3 hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu sesuai dengan pasal 4 peraturan di KPU. Dia menjelaskan penetapan ya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagaimana pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam sidang perkara itu. Sudah diputuskan ya yang menang di situ adalah seorang Prabowo dan Gibran. Lantas PDIP mau ngapain hari ini begitu kan? Mau komunikasi dengan siapa? Tapi yang jelas bagi kami PDIP pasti punya cara ya. Punya cara bagaimana mereka bisa bisa melihat nuansa-nuansa politik yang ada saat ini begitu. Karena bisa saja dulu apa yang dipraktekkan oleh PDIP sehingga kepemimpinan dari dari SBY pada waktu itu begitu kan ya. Pada waktu itu mereka mungkin salah satunya akan melihat wah dulu pernah sukses begitu kan ya. Kenapa sekarang harus dicoba lagi? Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Inilah politik kita yang ada di Indonesia saat ini. Ya wajar-wajar aja lah. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi PDIP sudah mulai terpojok di situ begitu kan ya. Ya saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada seorang PDIP di situ begitu kan ya, mau berlabuh kemana hari ini. Tapi di parlemen mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa dan itu ya sudah ditakuti oleh seorang Prabowo dan Gibran begitu kan. Nampaknya hari ini PDIP sudah kayaknya dengan Prabowo ya mulai menjalin komunikasi sebenarnya begitu. Sebenarnya dengan Prabowo tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah Jokowinya dan Gibrannya di situ. Pasti yang dikritik itu adalah Gibran karena mungkin nanti Gibran itu bagaimana caranya ya harus siap Gibran itu harus menjadi ban serep. Kira-kira seperti itu begitu kan. Biar tidak maju sebagai ya capres atau cawapres di 2029. Ini sekarang harus diwanti-wanti di situ begitu. Maka dengan adanya seperti ini saya kira akan semakin seru ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.